Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi Sabtu 24 Februari 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono resmi menjadi penjabat Gubernur Jawa Timur. Dinas Kominfo Jatim bersama Google menggelar pelatihan menjelang International Women's Day Surabaya, serta Jawa Timur menjadi lokasi audisi Kori Cili Indonesia Season 3 tahun 2024. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono resmi menjadi penjabat Gubernur Jawa Timur menggantikan Hovifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Februari 2024. Adi Karyono dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2024 untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Berikut liputannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono sebagai penjabat Gubernur Jawa Timur di Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adi Karyono adalah Sekda Prof Jawa Timur semasa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. 2 hari setelah dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024 melakukan serah terima jabatan kepada penjabat Gubernur Jawa Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 19 Februari 2024. Dalam pidatonya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengungkapkan komitmennya untuk bekerja keras demi kemajuan Jawa Timur, sambil meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini saya akan melaksanakan amanah yang ditegaskan Bapak Presiden, tentunya Mendagri, untuk bisa melaksanakan amanah yang mulia ini. Dan tentunya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin buat kami untuk melaksanakan aman dengan baik. Kemudian kami juga mohon doa dan dukungan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini agar kiranya kami bisa melaksanakan dengan baik dan bisa melanjutkan roda pemerintahan, proses pembangunan, juga menjamin layanan publik yang sekarang sudah semakin baik, tetap baik atau lebih ditingkatkan kembali. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar istighosah dan doa bersama di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 19 Februari 2024. Dalam istighosah yang dipimpin Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah ini, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono berharap kegiatan istighosah ini menjadi awal yang baik dalam menjalankan amanah memimpin Jawa Timur 1 tahun ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar istighosah dan doa bersama di Gedung Negara Gerahadi pada Senin malam 19 Februari 2024 dihadiri penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemprov Jawa Timur, pimpinan Direksi BUMD, dan anak-anak yatim. Istighosah ini dipimpin Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Adi Karyono berharap melalui istighosah dan doa bersama ini akan menjadi awal yang baik dalam menjalankan amanah memimpin Jawa Timur 1 tahun ke depan. Adi Karyono juga mengatakan, selama 5 tahun kepemimpinan Gubernur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, sudah banyak dinamika yang terjadi dan berhasil melewati semua tantangan tersebut dengan baik. Bahkan, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penghargaan terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun, yakni 738 penghargaan. Adi juga mengajak seluruh kepala OPD untuk mensyukuri atas nikmat dan karunia-Nya. Terlebih Jawa Timur telah berhasil melewati momentum pesta demokrasi dengan aman, damai, dan kondusif. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, masih di info pemerintahan. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan akan terus melanjutkan roda pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan baik. Hal tersebut disampaikan usai memimpin upacara apel pagi pertamanya sebagai PJ Gubernur Jatim. Apel berlangsung di halaman kantor Gubernur Jawa Timur Selasa 20 Februari 2024. Berikut informasi selengkapnya. Setelah resmi dilantik menjadi PJ Gubernur Jatim dan melakukan sertijab dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pada Selasa 20 Februari 2024 pagi memimpin apel di halaman kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya. Pada momen itu, Adi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan roda pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan baik. Menurut Adi, dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pihaknya tentu akan menyesuaikan dengan irama yang sudah ada. Apalagi diketahui, 5 tahun pembangunan pemerintahan yang dipimpin Gubernur Khofifah dan Wagub Emil sudah berjalan dengan indikatornya yang sangat baik. Adi menilai, pada saat seperti inilah merupakan kesempatan untuk mengevaluasi agar lebih baik lagi, sehingga ia mengimbau supaya mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi yang nanti akan dijalankan di tahun 2025. Karena pergantian yang smooth ya, saya dari Sekda sudah bekerja seperti biasa sehingga tidak perlu menjadi sebuah perubahan-perubahan. Kita menyesuaikan dengan ya irama yang sudah ada, tapi kami ingin bahwa perpindahan lanjutan ini juga tidak jeblek gitu ya, bahwa kinerja tetap berjalan. Toh yang sebetulnya yang bekerjakan yang di bawah, staf-staf semua. Jadi ingin motivasi mereka supaya tetap menjalankan roda pemerintahan ini ya seperti biasa. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info teknologi informasi. Sobat Jatim, menjelang peringatan International Women's Day Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Google Developer Group Cloud Surabaya menggelar pelatihan platform Google Cloud dan perkembangan terkini di industri teknologi informasi. Kegiatan dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo Jatim pada hari Sabtu 17 Februari 2024. Mari kita simak liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Google Developer Group Cloud Surabaya menggelar pelatihan untuk memperdalam pengetahuan tentang platform cloud Google dan perkembangan terkini di industri teknologi informasi. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo Jatim Sabtu 17 Februari 2024 ini dilaksanakan sebagai rangkaian acara International Women's Day Surabaya yang bertajuk Impact the Future. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan kegiatan ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk kolaborasi Pemprov Jatim dan Google dalam mengawal literasi digital di Jawa Timur. Setelah acara hari ini, GDG Cloud Surabaya akan menggelar kegiatan pada tanggal 16 Maret, 6 April, dan puncak peringatan pada tanggal 27 April 2024. Dan saya harap tidak hanya dengan Google tapi juga dengan yang lainnya juga, sehingga tidak hanya perempuan tapi semua masyarakat di Jawa Timur bisa mendapatkan pelatihan semacam ini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di info keagamaan. Sobat Jatim, ruang Hayam Wuruk yang terletak di kantor Gubernur Jawa Timur menjadi saksi dari antusiasme dan bakat para peserta audisi Kori Cilik Indonesia Season 3 tahun 2024. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, mewakili penjabat Gubernur Jatim menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Berikut informasinya untuk Anda. Ruang Hayam Wuruk yang terletak pada kantor Gubernur Jawa Timur menjadi saksi dari antusiasme dan bakat para peserta audisi Kori Cilik Indonesia Season 3 tahun 2024. Dalam kegiatan pembukaan,
Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Beni Sambirwanto, mewakili PJ Gubernur Jatim menyampaikan apresiasi yang sangat tulus terhadap kegiatan ini. Audisi yang digelar di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini juga menjadi panggung bagi banyak anak-anak dari berbagai kabupaten dan kota untuk mengekspresikan bakat dan kecintaan mereka kepada bacaan Al-Quran. Dalam suasana yang penuh semangat dan harapan, audisi Qorik Cilik Indonesia Season 3 diharapkan dapat menjadi wadah yang memunculkan bakat-bakat baru dalam bidang qiraat Al-Quran, serta menjadi bagian dari upaya memperkokoh kecintaan masyarakat terhadap keindahan dan kedalaman makna yang terkandung dalam Al-Quran. Audisi serupa juga diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kota Surabaya terpilih menjadi tempat audisi lantaran pada season 2 tahun 2023, peserta asal Jawa Timur masuk dalam Grand Final. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Berlanjut ke info ekonomi. Sobat Jatim, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pada hari Kamis 22 Februari 2024 menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea. Kegiatan berlangsung di Gedung Singosari Kantor Bank Indonesia. Erwin Gunawan Hutapea sebelumnya menjabat sebagai Kepala BI Jawa Barat. Ia menggantikan Dedi Zulferdi yang kini ditunjuk sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia di Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Kamis 22 Februari 2024 menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur yang baru. Upacara yang diadakan di ruang Singosari Bank Indonesia Regional Provinsi Jawa Timur menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku ekonomi dan pejabat pemerintah setempat. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Guna Hutapea, menggantikan Dodi Zulferdi yang kini sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia di Jakarta. Acara pengukuhan yang digelar dengan hikmat tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari pejabat tinggi pemerintahan, anggota DPR RI, pelaku bisnis, hingga tokoh masyarakat. Namun, kehadiran PJ Gubernur Jawa Timur yang sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam sambutannya, Adi Karyono menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Bank Indonesia atas peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Deputi Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyoroti pentingnya Jawa Timur sebagai salah satu lumbung ekonomi nasional yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa peran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga dalam mendorong inovasi, inklusi keuangan, serta pembangunan infrastruktur keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlalia pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.